saudara-saudariku, Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan kembali menggumuli kebenaran firman Tuhan dalam renungan saat ini, yaitu berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis saat ini bagi kita dari Kitab Perjanjian Baru, Kitab Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. Judul perikopnya pemberitahuan. Salam. Namun saya hanya membacakan ayat yang ke-23 hingga 24 bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya buat tema kecil untuk renungan firman Tuhan, yaitu bersahabat dalam kebenaran. Sekali lagi, bersahabat dalam kebenaran. Di zaman sekarang, Bapak Ibu saudara-saudariku, masih percayakah kita tentang arti sebuah persahabatan? Persahabatan yang tulus, persahabatan yang jujur, persahabatan yang saling support dalam kebenaran, persahabatan yang membawa kebaikan, persahabatan yang tulus memperingatkan tentang kesalahan dan menopang untuk memperbaiki hal-hal yang salah. Di manakah kita masih merasakan suasana persahabatan? Bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita masih merasa bersahabat dengan diri sendiri? Adakah suasana itu di rumah kita? Bersama suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara kita, dan orang-orang terdekat kita di rumah. Bagaimana suasananya di gereja? Adakah masih suasana persahabatan di gereja? Bagaimana dengan rekan-rekan sekerja kita di tempat kita bekerja, tempat kita melayani? Bagaimana di lingkungan sekolah, di lingkungan kita berstudi? Bagaimana hubungan kita dengan orang-orang terdekat, tetangga kita, dan masyarakat di sekitar kita? Apakah masih ada suasana persahabatan? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan. Paulus adalah pribadi yang setia menunjukkan nilai persahabatan kepada umat Tuhan di mana ia telah memberitakan Injil Kristus. Surat yang ditulis Paulus kepada jemaat di Efesus ini sebenarnya adalah surat yang ia kirim, yang ia tulis saat ia masih ada di penjara. Dan Paulus membuktikan bahwa raga yang terpenjara tidak menjadi penghalang baginya untuk menunjukkan kasih persahabatan yang tulus kepada umat Tuhan, kepada rekan-rekan sekerja yang selama ini menopang ia dalam pelayanan memberitakan Injil. Bahkan Paulus masih memiliki hati untuk menghibur orang lain, sedangkan ia sendiri sebenarnya butuh kebebasan. Paulus selalu mengawali dan mengakhiri perkataannya atau suratnya dengan ucapan berkat, dan itu begitu luar biasa. Perantara Tikhikus yang juga dianggap sebagai saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kebenaran. Dan Paulus percaya bahwa Tikhikus akan menceritakan kisah yang sebenarnya tentang keadaan Paulus dan tentang berita Injil yang seharusnya disampaikan berdasarkan kebenaran kepada jemaat di Efesus kala itu. Dalam suratnya, Paulus tidak hanya menegaskan tentang bagaimana umat membina hubungan dengan Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana seharusnya umat Tuhan membina hubungan baik, relasi yang baik dengan sesama. Jadi nilai persahabatan yang dibentuk Paulus dalam dirinya, bahkan yang diteladankan kepada umat Tuhan,
Hari ini mari kita teladani bersama Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan. Mari jangan bertanya masih adakah suasana bersahabat untuk kita, tetapi kita adalah orang-orang yang enggan memulainya, maka kita akan sulit mengalaminya dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari beberapa hal berikut berdasarkan firman Tuhan yang kita gumuli. Kita melihat pertama, keterbatasan kehidupan yang terpenjara tidak menjadi alasan untuk tidak menunjukkan kebaikan dan kebenaran kepada semua orang. Yang kedua, seperti Paulus, mari kita teladani pasang badan dalam menyampaikan nasihat kebenaran. Meski penuh resiko, tetapi kebenaran adalah prioritas hidup. Tidak berhenti peduli meski tak selalu menerima perlakuan baik atau perlakuan yang adil. Ketiga, menunjukkan bahwa sebagai rekan sekerja, anggota keluarga, rekan pelayanan, sesama anggota gereja, umat Tuhan, harusnya kita membina relasi yang baik, relasi yang benar dalam Tuhan, bekerja sama, bersahabat dalam kebenaran. Kemudian yang keempat, mari kita antusias dalam mengucapkan berkat seperti yang dilakukan oleh Paulus, ya. Daripada kita mengucapkan kutuk, kita saling memotivasi, mensupport, memberi semangat, peduli. Dibandingkan kita menjelekkan orang lain, membuli, membunuh karakter, merancang hal-hal yang jahat atau menjatuhkan orang lain. Seperti firman Tuhan hari ini, biarlah damai sejahtera itu ada, tinggal, diam bersama-sama dengan kita sekalian, karena suasana hidup kita bersahabat. Mari kita bersahabat dalam kebenaran. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati dan memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh dan mempersiapkan diri berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami akan bersama-sama menggumulinya, tidak hanya mendengarkannya dengan telinga, tetapi hidup kami biarkanlah menjadi buah dari kebenaran firman ini. Kami akan hidup bersahabat dengan diri kami sendiri, tidak memusuhi diri kami Tuhan, tidak memusuhi keluarga kami, tidak memusuhi orang-orang yang satu gereja dengan kami, tempat kami bekerja, tempat kami menuntut ilmu dan pendidikan, ataupun dimanapun kami berada di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Kami tidak menunggu orang lain membina persahabatan dengan kami. Izinkan kami memulainya dengan segala kerendahan hati. Ajar kami senantiasa hidup dengan mengucapkan berkat, menyatakan berkat, dan menghindari hal-hal yang bersifat mengutuk dan bahkan membunuh karakter orang lain. Diberkatilah hamba-Mu dan umat-Mu Tuhan, di atas firman yang boleh kami dengarkan bersama saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memilih bertekun di dalamnya. Amin. Shalom.